Terima kasih Bu Debbie. Mudah-mudahan saya bisa mempengaruhi, menginspirasi teman-teman karena dihipnotis sama Bu Debbie. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi di awal disebutkan judulnya adalah transformasi dan digitalisasi, gitu ya. Ini satu topik yang kalau saya menyebutnya bukan transformasi dan digitalisasi, tetapi justru akibat dari perkembangan teknologi digital hari ini, maka dunia pengadaan punya peluang untuk bertransformasi secara radikal. Jadi perjalanan saya selama ini kan memberi pengalaman pada saya seolah-olah prosesnya bertahap. Tapi ternyata sebenarnya kalau waktunya tepat, ekosistemnya lebih siap, maka kita bisa melakukan proses transformasi yang lebih radikal dan lompat-lompat. Tidak perlu melalui satu step yang panjang, yang harus dimulai dengan dulu kalau di pemerintah itu ada Kepres 80, dimulai dengan Kepres 80 yang seperti itu, pengumuman harus di surat kabar, pengumuman harus dulu belum ada undang-undang ITE, jadi kita lalu bertransaksi secara elektronik juga tidak memiliki dasar hukum. Nah, hari ini ekosistem kita sebenarnya lebih siap. Nah, jadi kalau secara gagasan dasar, ide dasar dari ekosistem pengadaan kan di dalam pengadaan kan kita hanya bergelut antara pembeli dan penjual. Bagaimana kita rata-rata Bapak Ibu sebagai pembeli akan mendapatkan penawaran dari penjual, penyedia, gitu kan? Nah, ini tradisional, gitu ya. Kita mengundang, kita mengumumkan bahwa kita memerlukan pengadaan A, B, C, gitu. Lalu mereka menawarkan. Kita bangun suatu proses bahkan prosedur yang harus dilalui oleh teman-teman pelaku pengadaan untuk menjamin bahwa fairness-nya tercapai, untuk menjamin bahwa kompetisinya tercapai, bahkan untuk menjamin akuntabilitasnya juga bisa ditampilkan. Nah, inilah kemudian gagasannya. Kalau kemarin itu kita berbicara tentang interaksi antara pembeli dan penjual, di mana kemudian proses itu ada di kita. Penjual menawarkan kepada pembeli. Nah, di dalam gagasan yang lebih lanjut, ini mungkin perlu kita perkenalkan bahwa tidak perlu hubungan itu selalu langsung kita bangun, kompetisinya kita bangun. Jangan-jangan sebenarnya kompetisinya bisa terbangun di dalam tempat berdagang platform itu tadi. Jadi muncullah satu gagasan perlunya platform, perlunya pasar tempat berdagang, sehingga penjual itu menampilkan produk, menampilkan tawarannya ya di platform itu, gitu kan? Sehingga kita, kalau kita sebagai pembeli, kita akan datang ke tempat itu. Jadi persaingannya bukan persaingan yang selalu harus kita formalkan, persaingannya bukan persaingan yang harus kita bangun, kita umumkan, kita undang, syarat dan ketentuannya seperti ini, IKP, instruksi kepada pesertanya seperti ini, sehingga nanti kompetisinya seperti ini, evaluasinya seperti ini. Tidak selalu akan seperti itu. Kalau gagasan dasar pengembangan ekosistemnya, lalu penjual bisa meletakkan produk dan jasanya
barang dan jasanya ke pasar yang setiap saat akan berubah dengan dinamikanya, dengan perkembangan produknya, dengan perkembangan servisnya, dan sebagainya, sehingga pembeli akan mendapatkan suatu tawaran yang berlimpah dan memilih di antara berlimpahnya tawaran tadi mana yang paling baik bagi pembeli. Nah, ini sejalan dengan tahapan yang hari ini, lanjut tampilannya. Bagaimana transformasi digital itu berlaku. Kalau dulu kita mulai dengan semua proses kita digitisasikan, gitu ya. Kita jadikan datanya elektronik, gitu kan. Lalu tahapan berikutnya kita mencoba mengubah bisnis proses, karena lalu proses yang hari ini, proses yang kita lakukan, kita elektronikkan. Nah, tetapi hari ini sebenarnya kita bisa masuk langsung, lompat kepada suatu proses transformasi digital. Suatu proses yang langsung bertransformasi proses itu tadi, dengan ide yang bagaimana suatu ekosistem pengadaan yang mature. Nah, mungkin Bapak Ibu hari ini mulai gegap gempita membaca situasi tentang transformasi digital. BUMN sendiri, di BUMN sendiri misalnya, itu teman-teman di Kementerian BUMN menekankan, bahkan Presiden menekankan kita semua untuk melakukan transformasi digital. Nah, semakin besar entitas yang akan kita transformasi, memang kadang-kadang kita kehilangan pijakan, kadang-kadang kita kehilangan sebenarnya apa ya, kita mulainya dari mana dan kita menujunya kemana. Berbeda dengan pengadaan. Justru karena kita relatif lalu ruang lingkupnya kecil pengadaan, transformasi digital menjadi lebih terbayangkan lah bahwa kita akan menuju kemana dan kita harus melakukan apa, lalu elemennya apa saja. Jadi lanjut mungkin pada slide berikutnya Bapak Ibu bisa mungkin menggunakan framework dari Cognizant. Ini saya pilih karena kebetulan paling mudah untuk menggambarkannya, bahwa kita bisa mendefinisikan customer pengadaan kita apa, itu lebih mudah, gitu kan. Berbeda kalau kita sebagai corporate, itu mungkin agak berat juga untuk mendefinisikan itu. Customer insight-nya seperti apa. Lalu kita akan membangun channel komunikasi yang seperti apa. Termasuk digital marketingnya harus seperti apa. Kalau pengadaan mungkin lebih terbatas. Bahwa kita hanya akan berhubungan dengan relatif misalnya dengan fokus kita ke penyedia, gitu kan, penyedia kita. Nah, tinggal lalu bagaimana proses yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan, produk yang akan menjadi kontrak kita di dalam pengadaan. Ini produk ini nanti bisa ditawarkan dengan, jadi nanti bisa dibaca produk ini ditawarkannya bagaimana ya, gitu kan. Lalu bagaimana kita membangun kolaborasi di dalam organisasi, bagaimana kita membangun skill yang dibutuhkan untuk berproses seperti itu relatif lebih mudah. Kita dunia pengadaan atau di unit pengadaan, ruang lingkupnya sebenarnya lebih terjangkau oleh kita untuk melakukan digitalisasi, termasuk bagaimana kita mengoperasikan secara digital. Aplikasi-aplikasi apa yang harus kita bangun, platform seperti apa yang akan kita gunakan, kira-kira. Lanjut, mungkin oleh karena itu proses perjalanan transformasi pengadaan di pemerintah ini tidak perlu dilalui lagi oleh teman-teman di BUMN kalau menurut saya. Jadi kalau kemarin kita memerlukan berapa ini? 2003 sampai 2021 hari ini
terlalu lama, hampir 20 tahun, 18 tahun itu terlalu lama untuk kita hari ini. Jadi peluang kita hari ini bisa lompat kepada apa yang hari ini di pemerintah juga sudah didapat. Jadi bagaimana misalnya di tahun ini kita menggunakan platform digital untuk belanja-belanja UMK yang suppliernya UMK. Bagaimana kita belanja kepada produk-produk skala besar yang kita bangun dalam bentuk katalog sektor, gitu ya. Lalu bagaimana kita membuat vendor manajemen database sehingga kita bisa berproses secara cepat. Ini tahapan-tahapan yang kalau saya melihatnya peluang BUMN bisa langsung ke sini, tidak perlu melalui proses digitasi data, tidak perlu membangun, memperbaiki proses manual yang lalu, gitu kan, bisa lompat kepada hari ini. Nah, kenapa BUMN jauh atau BUMN, BUMD ataupun BLU jauh lebih berpeluang untuk lompat, gitu ya? Ya, saya melihatnya mungkin karena kebutuhan kita sebenarnya juga lebih spesifik, lebih terbatas, lebih spesifik. Jadi bukan seperti pengadaan barang jasa pemerintah yang dari A to Z gitu ya, yang lalu cakupannya dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Ini satu proses yang memang memerlukan persistensi yang luar biasa. Nah, ini saya melihat peluang BUMN, BUMD, BLU, teman-teman yang lebih otonom seperti itu akan lebih cepat lah untuk sampai pada apa yang hari ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, di samping lalu memang di dalam aturan pengadaan kita, ini kan teman-teman di BUMN, BUMD kan memang tidak diwajibkan untuk berada dalam sistem pengadaan pemerintah, gitu kan. Jadi mereka bisa membangun suatu sistem sendiri. Tapi mudah-mudahan gagasannya bisa lompat pada situasi yang hari ini sudah dicapai oleh sistem pengadaan pemerintah. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, memang sudah agak kompleks gitu ininya. Jadi bahkan sudah cukup mature bahwa sejak dari perencanaan sampai dengan serah terima ini sistemnya sudah terbangun kalau di pemerintah, sistem aplikasinya. Tetapi lalu di dalamnya juga terjadi perubahan bisnis proses, gitu kan? Yang kalau kita melakukannya secara manual sebelum teknologi informasi ini mature seperti hari ini. Dan yang paling akhir kan, bahwa kalau semua itu bisa dibawa ke dalam katalog, di mana bahkan katalog itu sebenarnya bisa dibangun dengan kerjasama dengan PPMSE, istilah bakunya, perdagangan secara elektronik, gitu ya. Penyelenggara perdagangan secara elektronik seperti Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Ini kebetulan saya ada sudah banyak yang kita ajak, kita kolaborasi untuk bersama-sama membangun tadi gagasan akhir ultimate yang kita bayangkan dalam waktu dekat, di mana kita tidak membuat interaksi langsung, gitu kan? Ya, sehingga kompetisi ini bisa berlangsung setiap saat, gitu kan, gagasan. Ini yang kemudian bisa dibaca nanti, mudah-mudahan tidak membuat
oh kok rumit juga ya, ya tidak perlu melihat kerumitannya. Tetapi gagasannya adalah lanjut, gagasannya sebenarnya yang paling sederhana adalah bagaimana strategi transformasi kita. Jadi memang tidak hanya membangun aplikasi, tidak hanya mendigitalisasi semua proses data-data kita. Jadi ada banyak hal yang misalnya pertama tentunya dari sisi kita, dari sisi pembeli, perencanaan kita perlu kita tetap perlu kita pikirkan untuk bertransformasi secara lebih strategik kepada pengadaan yang lebih strategik, pada proses pengadaan, pada kontrak-kontrak yang menjadi lebih strategik, bukan hanya sekedar tactical, bukan hanya sekedar transaksional, gitu. Ini aspek perencanaan. Kemudian kita memang perlu membangun strategi pengadaannya. Ini bukan proses-proses yang terkait dengan digitalisasi memang, tetapi ini aspek SDM dan organisasi di dalam pengadaan kita yang harus kita bangun, termasuk sistem payment-nya. Karena kalau kita, dan hari ini sebenarnya juga tidak terlalu sukar bagi kita untuk mengajak teman-teman perbankan membantu kita, memfasilitasi sistem payment kita, terutama apabila bekerja sama dengan platform e-commerce atau PPMSE tadi. Jadi mengundang PPMSE tentu jangan hanya satu, mengundang banyak PPMSE untuk memfasilitasi pembelian kita. Sebenarnya tidak perlu harus memfasilitasi pun juga bisa langsung, tetapi problemnya kan apakah penjualnya itu ada, apakah produknya itu ada di platform e-commerce yang ada hari ini kan perlu proses adopsi yang tidak lama, tetapi perlu dilakukan. Bagaimana penjual-penjual kita, vendor-vendor kita, itu meletakkan produknya di platform e-commerce. Atau mereka sendiri membuat platform e-commerce. Gitu kan. Jadi ini kan situasinya nanti bisa inisiatifnya dari platform yang mall, semacam mall seperti itu, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, atau inisiatifnya dari teman-teman di penyedia membangun online shop, gitu kan, yang mereka kemudian bisa membuat interaksi, membuat koneksi lah dengan kita secara real time. Tetapi kalau hanya pembeli dan penjual kan lalu sangat terbatas juga interaksinya. Itu kira-kira gambaran dari proses transformasi digital di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan mudah-mudahan itu bisa diadopsi atau kita bisa adaptasikan untuk unit-unit bisnis kita, unit-unit badan usaha milik negara kita atau BUMD kita, gitu kan, sehingga tentu spesifik tiap BUMN BUMD spesifik, tapi kalau kita bisa membangunkan pasar yang menjangkau banyak pihak, yang menjadi tempat bagi banyak pelaku usaha, maka persaingannya mudah-mudahan akan lebih baik, dan tentunya dengan persaingan yang lebih baik, yang terutama gitu kan, persoalan governance bagi kita menjadi lebih sederhana, karena catatan-catatan itu dengan mudah bisa di-retrieve, bisa mudah diambil kembali untuk ditampilkan. Di samping kemudian dengan platform yang dikelola oleh orang lain, maka kita tidak bisa dianggap melakukan intervensi terhadap platform tadi. Jadi dari sisi akuntabilitas akan sangat
sangat kuat, dan terutama transparansinya juga menjadi sangat tak terbatas. Itu mungkin ajakan saya kepada teman-teman, dan mungkin diskusi-diskusi kita berikutnya bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih detail untuk nanti kita harus mulai bagaimana, langkahnya bagaimana. Kadang-kadang saya mengatakan ajak saja vendor-vendor kita untuk membuat online shop, itu sebagai satu langkah strategik, langkah awal strategik yang akan memicu banyak nanti multiplier-nya. Demikian Bapak Ibu sekalian, waktu kami kembalikan ke Bu Devi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah menyampaikan ajakan-ajakan yang mudah-mudahan tetap akan mempengaruhi pengadaan ya, dunia pengadaan di Indonesia, yang pastinya kita memang mau tidak mau harus masuk di digitalisasi ya, di digitalisasi, bertransformasi untuk digitalisasi. Cuma tadi yang disampaikan oleh Pak Ika tadi, memang harus ada strategi-strategi untuk kita melaksanakan digitalisasi tersebut, seperti itu. Pak Ika, mungkin karena ini keynote speak, bisakah kita memberikan sedikit peluang untuk teman-teman yang ingin bertanya, satu saja? Silakan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu peserta yang saya hormati, silakan kalau yang ingin berdiskusi secara langsung untuk bertanya satu saja untuk sesi kali ini. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya boleh, Uni? Oh, Pak Azik nih, apa kabar nih Pak Azik? Ini narasumber kita hari ini. Malah nanya. mumpung ada guru saya nih, Pak Ika nih. Iya, mumpung ada gurunya ya. Ya, silakan Pak Azik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Uni, Pak Ika, ini inspirasi kami semua ini yang selalu memberikan pencerahan ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ika. Saya pikir visi-visi beliau itu selalu implementatif dan selalu menantang untuk segera kita wujudkan bersama nih selaku pengelola PBJ. Jadi meskipun beliau saat ini mungkin secara resmi tidak di LKPP, tapi semangatnya itu selalu ada, Pak Ika. Kami selalu mengikuti dan mengembangkan apa yang sempat beliau lontarkan ketika kemarin masih membimbing kita di LKPP. Mohon izin Pak Ika, jadi memang betul Pak, kebutuhan akan support dari sistem ya, mungkin tadi istilah Pak Ika itu platform gitu ya, itu menjadi sangat penting dan kami sangat merasakan itu Pak selaku pengelola PBJ di Satker. Sedikit membandingkan mungkin Pak Ika, dan ini sekaligus minta pencerahan dari Pak Ika nih. Saya punya sepupu, dia jadi procurement manager di salah satu multinational company. Jadi kalau lagi ketemu kita selalu ngobrol tuh, banding-bandingin pemerintah begini, kalau di perusahaan mereka begini, dan itu seperti bumi dan langit Pak. Jadi memang betul kita banyak restriksi ya, banyak hambatan-hambatan gitu. Dan itu malah menantang saya untuk wah kita harus begitu tuh gitu. Nah meskipun memang butuh proses yang panjang. Tadi Pak Ika sudah cerita ya dari KPS 80 hingga sekarang kita merasakan signifikan banget tuh perubahannya Pak Ika ya. Nah satu tantangannya begini Pak Ika, kalau di private sector itu mereka cenderung lebih mudah untuk bisa melakukan seleksi penyedia yang sangat terbatas. Jadi very qualified vendor gitu. Nah kalau di kita kan ada tuntutan terbuka, bersaing gitu ya, Persib Pengadaan ya Pak. Jadi saking terbukanya, ayo ikut semuanya gitu ya. Sepanjang mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan, Anda bisa jadi pemenang. Nah itu menyebabkan akhirnya kita membuat sebuah sistem yang bisa mengakomodir semua pihak. Dan ini sebuah tantangan tersendiri Pak Ika ya. Mungkin dengan adanya platform tadi itu kan salah satu bentuk proses seleksi ya Pak. Oh, Anda punya produk, ayo silakan kita fasilitasi dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak ini supaya tadi Pak
tetap terbuka, tetap bersaing, tetap kita memberikan peluang yang besar bagi pengusaha-pengusaha, apalagi UMKM nih Pak, yang sekarang didorong, tapi namun tidak membuat akhirnya kita ribet sendiri gitu Pak. Saya ngelihat e-katalog LKPP itu sekarang berubah tuh Pak kebijakannya. Kalau dulu kan Pokja katalog itu ada tender, ada negosiasi ya Pak. Sekarang dilepas gitu. Sehingga harga yang terbentuk di e-katalog itu ya murni karena memang proposal dari si vendor gitu. Nah ini di satu sisi memang ada tantangannya ya, karena memang saya melihat e-katalog versi yang terbaru sekarang ini sedang mencoba untuk menarik sebanyak mungkin vendor, baru kemudian harga berikutnya gitu. Jadi memang harus bertahap gitu. Nah, mohon pencerahannya Pak Ika terkait dengan tadi bagaimana pola rekrutmen vendor di pemerintahan nih, dan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman BUMN termasuk BLU, BLUID. Mungkin sementara itu, mohon izin Uni, Pak Ika. Oke, Pak Azik, terima kasih. Pak Ika, mungkin itu yang ditanyain Pak Azik masih masalah kepercayaan kali ya Pak Ika ya. Mohon ini pencerahan dari Pak Ika yang disampaikan Pak Azik tadi. Jadi apa yang diangkat tadi itu yang pertama, masalah utamanya itu adalah informasi. Jadi kenapa kita tidak bisa membatasi bahwa yang ikut hanya ini loh ya, karena persoalan kita tidak punya informasi. Sehingga manakala kita membuat barrier bahwa yang ikut hanya A, B, C, D ya, kalau kita dulu ngomongnya itu tender terbatas gitu ya, karena kita sudah yakini bahwa yang bisa ikut hanya A, B, C, D gitu kan. Oh kan problem dari aspek pertama, aspek kompetisi, apa betul kompetisinya menjadi maksimal. Yang kedua problem bahwa belum tentu itu sudah semua. Nah, ini yang kemudian kalau di tahapan hari ini kita kembali lagi kepada gagasan bagaimana kita membangun suatu informasi yang memastikan bahwa perusahaan A kompetensinya adalah ini. Perusahaan B adalah kompetensinya adalah ini. Sehingga kita bisa mengundang hanya perusahaan-perusahaan yang memang secara informasi ada data yang memberikan informasi kepada kita tentang kompetensinya. Sehingga tidak ada persoalan tentang apakah ini kompetisinya cukup, apakah ini fairness-nya cukup, kan gitu. Jadi ini ya, sehingga ke depan dengan berjalannya waktu, kalau di pemerintah kan ini sudah kita mulai dengan sistem informasi kinerja penyedia, gitu kan. Dengan berjalannya waktu, tentunya bantuan dari dukungan dari teman-teman Pokja dan PPK untuk melengkapi itu akan sangat membantu itu, bahwa hari ini kita bisa melakukan tender cepat, gitu kan, kalau informasi penyedianya tersedia, gitu kira-kira. Nah, itu isu yang pertama tadi. Nah, yang berikutnya persoalan tender pemerintah itu atau persoalan yang ingin kita bawa, kita selesaikan dengan katalog, itu kan katalog itu suatu bentuk yang kalau katalog itu menjadi dinamis, maksud saya dinamis itu setiap saat pelaku usaha bisa mengubah harganya. Setiap saat pelaku usaha bisa mengubah syarat dan ketentuannya. Maka kompetisi itu bukan kompetisi seperti tender yang baru ada pengumuman baru memasukkan. Kompetisi itu bisa terjadi setiap saat. Tinggal nanti algoritmanya kita siapkan, proses pengambilan keputusannya bagaimana ya. Nah itu yang nanti menjadi dasar akuntabilitas kita. Apakah harga yang termurah? Ya kalau barangnya standar, syarat dan ketentuannya sama, kenapa nggak milih harga yang termurah? Kan begitu kan? Jadi nanti, soal bahwa
hari ini itu harga itu tidak ditentukan di awal, kalau dulu kan diproses gitu ya, dipastikan harganya lebih murah. Wah, itu kompetisinya setahun sekali itu. Kalau hari ini kompetisinya bisa setiap saat, gitu kan. Nah, jadi kalau hari ini perusahaan A menawarkan produk X itu 100, gitu. Besok ada perusahaan B yang menawarkan produk X 99. Ya kalau sama syarat dan ketentuan speknya sama, ya kenapa tidak dipilih yang 99? Jadi kompetisinya menjadi lebih efektif. Itu kira-kira gambaran dari gagasan yang berkembang sampai hari ini. Ya, terima kasih Pak Ika. Oke, Pak Azik ya, penjelasan dari Pak Ika. Bapak Ibu yang terhormat peserta semuanya, berarti yang disampaikan oleh Pak Ika tadi masalah yang menjadi PR bagi kita bersama, bukan hanya PR dari LKPP, itu adalah pengelolaan big data, gitu ya Pak Ika ya. Big data itu bisa kita dapatkan, bisa sesuai dan bisa dapat dipakai gitu ya dengan kerjasama dari kita semua, kerjasama dari pengelola sistem, kerjasama dari Pokja, seperti itu ya. Nah, sepanjang itu belum tersedia ya yang sesuai informasinya, ya, maka akan timbul hal-hal seperti yang sudah masalah yang terjadi seperti itu. Dan juga kompetisi saat ini yang di katalog memang dikembalikan kepada pasar mungkin ya Pak ya. Harga itu dikembalikan lagi kepada pasar, bagaimana kompetisi itu pasar itu harganya dengan yang wajar gitu. Dan kompetisi akan terlaksana itu ya, akan dilakukan setiap saat gitu. Jadi nggak ada lagi kompetisi itu sebelum atau setelah, tetapi memang setiap saat yang terjadi saat ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua yang kita sudah mendengarkan keynote speak dari Pak Ika ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga akan memberi pengaruh ya pastinya buat dunia pengadaan di Indonesia. Terima kasih banget ya Pak Ika ya atas penjelasan dan paparan materinya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu menginspirasi kita untuk dunia pengadaan di Indonesia. Terima kasih Bapak. Semangat.